Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini saya sudah bersama satu orang narasumber, yaitu dari Kecamatan Cipendei. Beliau adalah praktisi perikanan yang sudah berapa tahun, Pak? Kurang lebih 20 tahunan, Pak. 20 tahun. Beliau praktisi perikanan, usaha perikanan di kolam jaring apung Waduk Cirata, dan kebetulan Waduk Cirata ada yang masuk Kabupaten Bandung Barat, zona 1, yaitu di Kecamatan Cipendei, dan Pak Asep ini adalah salah satu pembudidaya yang ada di Waduk Cirata yang berusaha di sektor kolam jaring apung. Nah, sesuai dengan perkembangannya, maka KJA sampai hari ini sudah mulai dikurangi, sudah mulai ada alih usaha. Nah, maka dengan itu saya akan mewawancari Pak Asep ini mengenai salah satunya adalah bagaimana tips dan trik beliau untuk alih usaha dari mulai KJA pindah ke darat untuk tetap berusaha di sektor perikanan ataupun peternakan. Kemudian yang lainnya adalah dampak dari usaha perikanan yang ada di KJA Cirata ini terkait dengan wabah COVID-19 yang sekarang sedang mewabah di umumnya di Indonesia dan dunia. Begitu. Silakan Pak Asep untuk memperkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Sulaiman. Saya selaku pembudidaya nila ikan mas yang ada di Waduk Cirata. Dan perkenalkan juga saya sebagai Ketua Koordinator MPC. MPC itu Masyarakat Peduli Cirata, yang menaungi dalam hal ini para pembudidaya yang ada di Cirata. Tempat tinggal kami di Kecamatan Cipendei, Kabupaten Bandung Barat. Dengan adanya program Citarum Harum, sebenarnya saya selaku pembudidaya sangat mendukung dengan program Citarum Harum dengan pengurangan KJA yang ada di Cirata. Karena kelaku saya pembudidaya yang ada di Cirata itu dengan terlalu penuhnya KJA dengan para pembudidaya yang sekarang itu banyak juga yang para pendatang, bukan dari Jawa Barat aja, bahkan dari luar provinsi Jawa Barat juga banyak yang di Cirata berbudidaya. Itu sebenarnya saya sekali lagi sangat mendukung, karena ya dengan penuhnya KJA secara otomatis hasil KJA juga menurun, Pak. Dari dulu waktu pas pertama ada Cirata tahun itu tahun 97 saya tuh kalau nggak salah. Iya, 97-an lah. Kadang-kadang udah lupa sih, kadang-kadang juga udah terlalu. Pokoknya pertama ada genangan Cirata aja gitu kan, waktu itu saya selaku pribumi waktu itu berbudidaya ikan dengan bimbingan dinas waktu itu pun juga hasilnya tuh waktu itu sangat signifikan. Pertama ada Cirata, tapi dengan semakin sini penuh ikan kolam jaring apungnya, ya penghasilannya juga pun sangat menurun. Apalagi sekarang dengan kualitas air ya mungkin dengan penuhnya KJA, ya akuilah saya selaku pembudidaya juga, ya mungkin dampak KJA di Cirata itu juga ada buat air gitu kan, yang tadinya mungkin hasil ikannya bagus gitu kan, bahkan dulu bisa disebutkan pakan waktu itu kalau bahasa petaninya itu persen, Pak, kalau bahasa perikanannya itu FCR kalau nggak salah gitu kan. Kalau itu waktu itu kan pakan 1 ton itu bisa hasilnya itu 8 kintal atau 800 tahun 97 ya, waktu pas pertama kita itu dengan merek. Kalau sekarang itu kan paling pakan 1 ton itu 5 kintalan, jadi 50% lah. Banyak permasalahannya, diantara lain jago sama eceng gondok juga itu mempengaruhi, Pak, dengan pertumbuhannya eceng gondok di Cirata. Sudah itu berapa tahun kejadian eceng gondok ini sampai eceng gondok itu kalau nggak salah tuh kalau hampir 5 tahunan lah, 5 tahun sekarang berjalan gitu. Tapi ya dengan bermacam bantuan juga dari Dinas Perikanan Kabupaten Bandung Barat, provinsi, bahkan dari KKP pun juga dulu pernah membantu. Ya termasuk mungkin BPPC juga sebagai Badan Pengelola Waduk Cirata, ya sampai hari ini masih berjibaku, tapi belum benar-benar eceng gondok itu belum bersih 100% gitu, Pak. Berarti Pak Asep ini salah satu yang mendukung program Citarum Harum ya, karena
output akhir dari Citarum Harum ini adalah pelestarian lingkungan tentunya ya. Betul. Menormalisasi lagi kualitas air dan tentunya nanti akan berdampak positif kepada lingkungan di Kecamatan Cipende tersebut. Gitu. Nah, Pak Asep, sekarang ini lagi viral dan lagi rame ini wabah COVID-19 ya. Wabah COVID-19, dan sementara posisi Pak Asep ini sekarang sudah tidak berusaha di waduk KJA ya. Itu sudah berapa tahun dari mulai penarikan? Dari penarikan kalau saya sih kalau udah alih fungsi usaha itu baru 1 tahun Pak. 1 tahun. 1 tahun. Nah, makanya kami mengusahakan Dinas Perikanan Kabupaten Bandung Barat waktu itu ya alhamdulillah direspon dengan bantuan alih fungsi usaha yang berbentuk kolam bioflok Pak. Kolam bioflok. Ada yang sekarang Pak Asep sudah punya usaha lain. Ya. Perpindahan dari KJA Cirata ke kolam darat. Gitu. Nah, itu kan setahun yang lalu ya. Setahun yang lalu sebelum ada wabah COVID-19 ini. Nah, sekarang dengan adanya wabah COVID-19 ini yang sudah hampir 2 bulan ya, kita di Bandung Barat ini sudah 2 bulanan. Ada nggak dampaknya terhadap usaha Pak Asep yang baru ini? Ya kalau bukannya yang baru juga ya, istilah kata yang di KJA juga masih sangat berpengaruh Pak. Karena kan mungkin sebagian besar itu kan di KJA juga masih banyak termasuk pembudidaya rekan-rekan kami. Belum semua ditarik berarti? Belum saat ini. Nah, mereka pun juga sering koordinasi, kebetulan saya selaku koordinator gitu, mereka juga sering bukan mengeluh lah istilah kata curhat antara penghasilan sekarang dampak COVID-19 ini ya bagi mereka itu sangat signifikan Pak. Bisa bahkan tadi saya sebelum ke sini pernah ke lokasi juga wawancara dengan rekan-rekan kami di lapangan. Ya mereka itu sangat prihatin juga gitu karena sekarang itu saya tanya penghasilan mereka itu jadi turun 70% Pak. 70%. Karena apa gitu kan? Ikan bukan disebutkan nggak laku. Jadi susah ngejual sekarang dengan apalagi ada semacam PSBB dan apa gitu kan. Terus juga sekarang itu pemancingan itu kan total nggak ada ngangkat. Justru yang diangkat ikan itu kan justru paling ikan yang ukuran pasar yang sekilo 8 kilo 8 gitu kan, kilo 8. Nah, kalau para pembudidaya ngejual ukuran segede gitu kan mereka itu sangat rugi Pak. Karena habis sama pakan. Ya intinya mereka itu turun 70%-an dari keuntungan biasa. Bahkan saya juga ngobrol dengan rekan-rekan kami di lapangan termasuk bandar-bandar juga yang tadinya sehari dia bisa narik 1 ton. Sekarang itu 1 ton itu katanya di pasarnya di lapangan di kotanya itu di berokan namanya itu paling 2 kintal jadi 1 ton itu bukan 1 berokan katanya gitu. Intinya gini, dengan adanya musibah COVID-19 ini gitu ya mungkin buat para pembudidaya juga ya intinya sangat-sangat drastis lah kena dampak. Bahkan yang saya tadi pertanyakan ke rekan-rekan kami di lapangan Pak, dengan musibah COVID Corona ini secara kriminalitas juga di lapangan di para pembudidaya itu ada. Nah, antisipasi dari para pembudidaya yang ada di KJA itu mengenai tentang kriminalitas ini ya? Ya mereka intinya sekarang itu ya mungkin dengan ronda malam di masing-masing KJA-nya itu. Nah, pertanyaan penting Mbak Asep ini dari kita sharing dari 2 sudut pandang ya mengenai teknis. Nah, kebetulan saya di perkuliahan pun diajarkan. Nah, ini untuk biaya produksi untuk budidaya ikan itu kan hampir 70-80% itu ada di pakan ya. Nah, dalam kondisi COVID-19 ini untuk baik kolam darat maupun kolam KJA kondisi pakan itu seperti apa gitu? Apakah FCR-nya sudah ngaco atau apa merugi, atau mungkin harga pakan secara ekonomi apakah bisa untuk dilaksanakan budidaya? Kalau dari kualitas sih, kalau yang pakan-pakan udah bermerek ya alhamdulillah mereka pun juga mungkin jaga kualitas ya. Tidak ada masalah, masih tetap FCR dan hasil jadi dagingnya itu tetap sama gitu kan. Harga pakan itu kalau yang pakan pelet itu kan istilahnya mah sekitar 8.500. Itu masih masuk kalau digunakan untuk usaha budidaya? Masuk Pak, karena harga masih ada keuntungan karena harga nila per hari ini itu 21.000 sampai 20.000 nila. Berarti harga pasar ikut menyesuaikan ya dengan produksi. Nah, jadi
bisa diambil kesimpulan tadi dari beberapa wawancara, beberapa pertanyaan bahwa kendala, mohon dikoreksi kalau salah, bahwa kendala terbesar dari usaha budidaya ini adalah distribusi ya. Distribusi dan pasar. Jadi permintaan pasar pun tidak menggeliat seperti dulu. Kemudian distribusi juga terbatas karena adanya PSBB. Sulitnya kendaraan untuk masuk zonasi-zonasi pasar yang biasa dilakukan pemasaran dari hasil ikan tersebut. Nah, oke, Pak Asep, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat sudah melakukan apa untuk para pembudidaya? Kalau buat Dinas Kabupaten Bandung Barat khususnya yang ke para pembudidaya itu udah banyak berbuatnya ya. Salah satunya sekarang yang program alih fungsi usaha itu ya jujur kami itu dibantu dari pengajuan dari pihak Dinas Kabupaten Bandung Barat yang alhamdulillah mungkin baru tahun kemarin dan tahun sekarang, seharusnya tahun sekarang juga udah kerealisasi 12 kelompok gitu kan. Cuma dengan adanya musibah ini akhirnya kan dipending, Pak. Dipending. Tapi tetap ada yang mendapatkan. Ada. Bahkan buat binaan kelompok kami MPC juga ada 12 kelompok yang khususnya di Kecamatan Cipendei itu dari komoditas ikan nila, patin sama ikan lele. Oke, baik. Penonton semuanya, tadi kita sudah wawancara dengan Pak Asep. Ini saya panggilnya Asep Doi, Asep Doa Ibu karena dulu saya tahun 2010 bekerja di Cirata, mengenal beliau sebagai aktivis di kelompok Doa Ibu. Nah, makanya saya manggilnya Asep Doi, Asep Doa Ibu. Nah, beberapa yang bisa saya simpulkan dari wawancara yang saya lakukan tadi adalah yang pertama, kendala ada di distribusi dan pemasaran. Distribusi dan pemasaran ini menjadi faktor utama yang menyebabkan para pembudidaya kesulitan. Kemudian dampak ekonomi juga, dampak ekonomi kembali karena dengan tadi COVID-19 ini, kemudian dengan berbagai macam kendala baik produktivitas maupun kondisi kualitas air itu sangat mempengaruhi di terutama di khususnya di kolam jaring apung Waduk Cirata. Kemudian kriminal ya tadi sudah ada faktor kriminal yang sudah menjadi kekhawatiran dari para pembudidaya yang ada di kolam jaring apung Cirata. Nah, dengan kejadian ini mari kita sama-sama berdoa semoga wabah ini cepat berakhir, Pak Asep. Amin. Cepat berakhir, kemudian semua kembali normal, perikanan budidaya kembali difokuskan lagi ya, kemudian menjadi perhatian khusus dari pemerintah terutama dari mulai kabupaten kota, kemudian provinsi, kemudian KKP juga lebih memperhatikan lagi sektor budidaya ini. Dengan berakhirnya wawancara saya dengan Pak Asep ini, maka mari kita sama-sama berdoa bahwa agar semuanya ini, wabah ini cepat berakhir dan semua kembali normal. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.